12.30, baru selesai mengisi acara di salah satu hotel di Kendari. Sekarang saya mau bertolak ke gedung DPRD Kota Kendari. Saya janjian dengan salah satu tokoh, beliau anggota DPRD Kota Kendari. Saya akan ngobrol banyak hal soal ketokohan beliau di Kota Kendari dan juga visi misi beliau ke depan tentang Kota Kendari. Siapa dia? Langsung kita ke TKP saja, gedung DPRD Kota Kendari. Nah, ini dia tokoh yang saya bilang dari awal tadi. Beliau adalah anggota DPRD Kota Kendari, juga sekaligus Ketua Pansus COVID Kota Kendari. The one and only Bapak Andi Sulolipo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik, kita lepas masker dulu. Iya. Kita sudah jaga jarak ini, teman. Baik. Aktivitas di Parlemen Kota Kendari selama pandemi bagaimana? Ya, memang setelah kita menghadapi pandemi ini agak sedikit kita punya aktivitas yang berkurang, tapi tidak mengecilkan kita punya kegiatan-kegiatan dalam hal menghadapi rapat-rapat, juga menghadapi aspirasi masyarakat. Itu yang saya lakukan setiap hari. Oke. Beliau cukup aktif untuk bagian pansus, tim pansus ya, untuk Satgas Covid Kendari. Nah, untuk Kota Kendari sendiri di bawah controlling DPRD Kota Kendari, misalnya sejauh ini persebaran Covid di Kendari dapat tertangani atau ada kendala-kendala tertentu, Pak, di lapangan? Sebenarnya kondisi masalah pandemi Covid ini kan sulit tertangani. Dimanapun juga sudah tertangani. Semua daerah hampir. Semua daerah hampir semua. Hanya tinggal bagaimana kita punya terobosan-terobosan, terus pelibatan seluruh stakeholder untuk bahu-membahu dalam hal menghadapi COVID ini, karena tidak bisa satu sektor saja kita menghadapi, karena COVID ini kan tidak terwujud, tapi ada depan mata kita. Nah, masalah apakah nanti itu kita kena, ya kita belum tahu. Ini kan tergantung daripada kita. Semoga tidak. Jangan. Agar kerjanya kita tetap stabil ya. Oke, baik. Saya memotret satu fenomena di lapangan, Pak, terkait dengan regulasi selama ini Kota Kendari tentang COVID nih. Iya. Banyak sekali aturan turun nih dari pemerintah Kota Kendari, dihimbau untuk tidak begini, regulasi untuk kafe, mall, hotel dan sebagainya. Ini kan berimpact ke dampak ekonomi nih, Pak. Betul. Nah, banyak dari masyarakat, terutama anak muda yang bergerak di sektor UMKM ini, yang punya usaha-usaha begitu, merasa terkendala di soal himbauan pemerintah. Iya. Apakah tidak ada semacam koordinasi dengan UMKM atau pengelola usaha terlebih dahulu sebelum keluarnya aturan itu, Pak? Nah, ini juga yang kita pertanyakan. Waktu kami terbentuk Pansus COVID itu, sebenarnya Pansus ini adalah mengawal program-program pemerintah, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, jadi kami hadir sebagai legislatif, karena pemerintah itu pemerintahan itu ada dua, ada eksekutif dan ada legislatif. Iya. Nah, pada saat mereka memberikan satu kebijakan, itu kita tidak dilibatkan juga. Itu yang kami sangat sayangkan, karena pengambil kebijakan itu kan ada juga di dua unsur ini, yaitu pemerintah dan legislatif. Nah, kami juga sudah himbau kepada mereka setiap ada aduan masyarakat yang mengatakan bahwa saya dirugikan oleh pemerintah dengan adanya pembatasan jam malam, ada perwali. Jadi kita juga sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya prokes, protokol kesehatan itu kami setuju. Dimanapun itu prokes itu setuju. Dimana tidak boleh kita tanpa masker, terus tidak boleh kita berdekatan, kita harus jaga jarak, terus hindari kerumunan, terus kita selalu mencuci tangan. Itu kita setuju. Tapi ada hal-hal krusial di mana Bapak bisa lihat, teman-teman bisa lihat, kebijakan pemerintah itu harus dilihat dari aspek ekonomi yang ada di situ. Betul. Coba lihat Jakarta, setiap dia PSBB itu pasti ada dampak ekonomi yang sangat besar. Tapi dia PSBB dulu, dia tidak sampai lockdown, ataupun tidak sampai ada jam malam, pembatasan. Mereka ada di situ, tapi kan mereka melibatkan seluruh stakeholder dalam hal mengkaji setiap kebijakan itu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada kita, dan kami di Pansus itu bergerak terus untuk mengapresiasi maunya masyarakat. Kami hanya kan di sini sebagai fasilitator. Nah, kami sudah libatkan teman-teman gugus tugas menanyakan kenapa sampai ada perwali aturan jam malam, karena
tidak ada dipikirkan oleh pemerintah bahwa ada pergolakan ekonomi masyarakat kecil di situ. Iya. Pejagaan kelontong, terus penjual seri laut. Jangan juga hanya melihat kepada tempat hiburan malam. Iya. Tempat hiburan malam juga itu kita sudah sampaikan dengan pemerintah. Kalau memang ada penemuan klaster baru di situ, boleh kita tindak lanjuti. Atau jangan hanya slogan, jangan hanya slogan-slogan. Misalnya, saya harus begini tempat hiburan malam, kan kasihan mereka mematikan usahanya. Sementara itu sumber PAD yang paling besar. Tapi saya melihat kalau kita patokannya tempat hiburan malam, itu kan cuma sebagian kecil saja kan di Kota Kendari. Yang skala besarnya ini UMKM, pedagang, pasar dan semuanya. Tapi di pertengahan jalan kan pada akhirnya regulasi itu kencangkan nih. Kemudian akhirnya di masyarakat mulai udahlah, pemerintah kayaknya juga tidak seketat yang sejak awal aturan keluar. Akhirnya kita longgar lagi. Peningkatan klaster baru semakin banyak. Tapi kan ini apakah kita akan bersandar kepada siapa nih untuk urusan yang seperti ini? Kita sudah sampaikan juga sama gugus tugas, kenapa tidak dilakukan pengetatan di perbatasan kota. Setiap orang yang masuk itu kan saya lihat, saya pernah merasakan pada saat saya baru datang dari Makassar, saya ditahan di situ. Saya mau lihat sistemnya, bagaimana sistemnya pemerintah bergerak. Ternyata hanya disuruh turunkan kaca, terus ditengok saja. Terus yang di shot itu untuk termometer itu hanya supir saja. Terus kami yang di belakang tidak dilakukan. Nah itu kan menjadi pertanyaan saya, loh ini bagaimana protapnya sebenarnya? Harusnya semua kan? Semua. Filternya tidak pandang bulu, harus turun, dicatat, maaf ada mengganggu perjalanan, ini kami mau untuk ini. Itu kan salah satu batas untuk kita supaya kita sudah membendung laju masuk. Terus kedua, di masyarakat dia hanya keluar, teman-teman dari pemerintah itu mengeluarkan regulasi itu perwali, tapi tidak dilakukan dengan satu tindakan, yaitu ada di situ yang nongkrong petugasnya, atau misalnya di tempat hiburan malam dia nongkrong satu tempat. Kapan ada aspek yang mereka menyalahi, maka di situ turun pemerintah harus tegas. Nah terus jangan sampai ini di sini di ini, tapi di sana masih ada orang kumpul, kan jadi tidak bisa terurai itu masalah. Nah, coba kita lihat daripada Jakarta. Kalau tidak boleh betul. Tapi dia bantu dengan stimulus bantuan pemerintah. Sosialisasi. Bukan sosialisasi, bantuan pemerintah, maksudnya sembako. Dia bantu dengan satu bantuan-bantuan yang langsung tunai, bantuan-bantuan yang betul-betul mendukung masyarakat jangan keluar rumah lah. Nah, kalau jangan keluar rumah terus dari mana kehidupan mereka? Ini yang menjadi kami juga dari DPR. Gimana pemerintah ini harusnya melibatkan seluruh stakeholder dalam hal pengambil kebijakan sehingga tidak ada yang dirugikan gitu loh. Apalagi banyak nih teman-teman milenial yang selalu bilang, wah kalau kami di rumah terus, rebahan terus, bagaimana dengan ekonomi kami? Betul. Pemerintah juga tidak kasih stimulus, tapi kami dipaksa untuk tetap stay, himbauan kemana-mana. Nah, ke depan nih Pak, dengan pansusnya misalnya, apa sih yang kita harapkan dari seiring berjalannya pandemi ini? Kita berharap cepat tuntas, ada vaksin juga yang keluar nanti. Kendari sudah mempersiapkan itu Pak atau bagaimana? Pemerintah pusat sudah menghimbau seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus menyiapkan anggaran untuk direfocusing dalam hal persiapan untuk penanggulangan vaksin ini. Tapi saya juga berharap pemerintah sebelum melakukan satu kebijakan ini harusnya dikaji oleh teman-teman DPR dulu. Kenapa? Jika ada faktor yang sampai tidak tersentuh atau ada penolakan dari masyarakat, kami di DPR bisa menjawab. Olehnya itu tadi saya kembali tadi bahwa harusnya kalau ada satu perwali dinaikkanlah semacam perda. Kalau perda itu sudah tidak bisa diganggu lagi. Di situ ada kebijakan, ada punishment, ada sanksinya atau apa, sehingga itu bisa menjadi acuan ke kita. Tapi sebenarnya payung hukumnya perda, pergub, perwali, menurut daripada undang-undang itu tidak ada. Dia hanya undang-undang kekarantinaan saja, bahwa tidak boleh melakukan perkumpulan yang akan berdampak kepada penyebaran penyakit. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Terus tadi menyangkut dengan masalah vaksin. Kita berharap sih sebenarnya vaksin ini bisa menjadi solusi. Tapi jangan sampai vaksin ini juga akan menjadi resistensi buat masyarakat. Karena sekarang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini sebenarnya kehidupan normal.
new normal ini. Kita rindu dengan kehidupan yang sebenarnya. Saya juga rindu sekali Pak. Tapi mau di apa? Iya. Perlahan-lahan kita ini akan menjadi kebiasaan bahwa masker itu sudah bagian daripada hidup kita. Masker itu hanya bagaimana kita menyaring hidup kita. Nah sekarang new normal ini, mampukah pemerintah dengan new normal ini melakukan satu aturan-aturan yang betul-betul dia jaga dengan baik. Yang saya hanya harap ini pemerintah jangan jenuh, jangan jenuh. Karena masyarakat sudah jenuh. Kalau masyarakat sudah jenuh, pemerintah jenuh, terus siapa yang bisa kontrol kita ini? One question Pak. Peran legislator nih Kota Kendari selama pandemi. Misalkan kami anak muda merindukan kehadiran yang mewakilkan kami, yang mengaku mewakilkan kami, kemudian turun ke lapangan. Sejauh ini peran DPRD Kota Kendari ke lapangan sudah sejauh mana nih Pak? Saya pribadi semenjak saya dilantik menjadi anggota DPR, saya hanya berpikir satu, bahwa saya ini disumpah di bawah Al-Quran. Berarti segala sesuatu yang saya perbuat itu akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, waktu saya dilantik menjadi anggota DPR dan saya diberi amanah menjadi ketua fraksi, saya dikasih amanah menjadi ketua komisi, ketua komisi 2, terakhir saya dikasih amanah lagi menjadi ketua pansus COVID. Saya sudah berpikir bahwa saya harus merubah citra DPR, bahwa DPR itu adalah produk dari rakyat. Olehnya itu produk dari rakyat, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Semenjak itulah kadang-kadang walaupun juga bukan hari kerja, saya selalu ada di masyarakat. Banyak kita lakukan, yaitu kalau teman-teman masyarakat misalnya tidak tercover dengan aduan dari pemerintah, saya arahkan masuk ke DPR saja. Tepuk tangan. Ada ke DPR saja. Tepuk tangan, teman-teman, tepuk tangan semuanya. Walaupun lagi pandemi tetap beraktivitas, masuk, bahkan di jam-jam tertentu tetap hadir melayani masyarakat. Iya. Karena itu yang kita harapkan. Harusnya legislator seperti itu. Jangan cuma datang kemudian pulang lagi. Masyarakat datang ke sini untuk mengadukan nasibnya, tidak terakomodir. Betul. Kita harapkan beliau sama visinya ke depan bahwa memperbaiki citra DPRD Kota Kendari luar biasa. Betul. Oke. Sekarang kita menik lebih jauh lagi nih, soal anak-anak muda. Anak muda. Saya ngomong anak muda nih karena saya anak muda. Iya. Hari ini di Kota Kendari ini peran anak muda sangat sedikit terlibat, Pak. Iya. Kenapa? Karena mungkin tidak ada program yang turun langsung ke anak muda untuk dikelola sehingga bisa berimpact memberi promosi ke daerah. Betul. Hari ini anak muda belum diberi ruang. Betul. Pendapatnya Bapak? Saya merasakan juga, saya pernah muda. Iya. Mungkin kalau dilihat ini, Anda sekarang masih muda, teman-teman. Saya merasa bahwa peran anak muda itu penting sekali dalam segi aspek mana saja. Tokoh pemuda itu harus dilibatkan. Karena itu kader-kader potensial kita. Karena kalau kita sudah tidak ada, siapa lagi yang mau menunjang ini? Mungkin kita juga nanti akan sama dengan saya. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seorang anggota DPR. Iya. Kita berdialog di sini, nasib kita sudah tercatat oleh Yang Maha Kuasa. Suatu waktu Bapak, Anda duduk di sini, Banyak sekali ilmu saya dapatin hari. ini hari duduk di sini, beban itulah ada sama kita. Nah, peran pemuda tidak bisa diabaikan. Makanya saya selalu katakan pemerintah jangan dikasih umpannya, tapi kasih kayunya. Jadi peran pemerintah itu harus memberikan ruang kepada pemuda dengan sebesar-besarnya. Makanya kita bentuk ada namanya KMPI, ada AMPI, ada organisasi lain. Inilah peran-peran ini juga harus diberikan ruang. Jangan hanya dikasih budget anggaran tapi tidak dipertajam dengan program-program pelibatan mereka. Misalnya kita harap di DPR ini teman-teman mahasiswa itu ataupun seluruh organisasi masyarakat bisa melihat kita punya kerja di DPR. Hadir aja di sini. Ini kan rumah rakyat. Saya berharap porsi itu harus betul-betul diutamakan. Apalagi saya yang merasakan bahwa pemuda itu adalah salah satu pilar kita. Dalam hal mengawal ini, saya selalu, karena itu kan bagian saya di komisi saya, di bagian Kesra, saya selalu tanya, apa coba kau bantu pemuda di situ? Ada enggak bantuan di situ? Kalau hanya bantuan-bantuan pertemuan, menghabiskan lagi pertemuan, terus hanya membeli kue, pelaporan, tidak ada, saya hilangkan. Boleh ditanya di komisi 2 itu. Setiap saya rapat anggaran, pasti saya coret semua itu masalah-masalah yang tidak masuk akal. Saya bilang ini tidak penting, ini habiskan anggaran negara. Coba masukkan di situ. Ada nggak anggaran pramuka? Ada nggak anggaran KMPI? Ada nggak anggaran di situ? Kenapa? Mereka itu mengandalkan itu.
untuk bergerak mereka. Kita kasih senjata tapi tidak ada pelurunya. Betul. Apa yang mau dikerjakan? Dan saya sepakat, hari ini misal Pak ya, Iya. saya kan anak muda nih. Iya. Untung baiknya dikasih ruang untuk ketemu dengan Bapak anggota DPR Kota Kendari. Jadi saya dapat ruang untuk ngobrol soal banyak hal. Iya. Nah, satu yang saya potret Pak, saya adalah anak muda yang cukup aktif bergerak di bidang wisata nih untuk Betul. promosi daerah. Ah. Tapi ketika dihadapkan dengan Kota Kendari, saya stuck, nggak bisa bikin apa-apa. Ya. Dalam arti seperti ini, pemerintah tidak memfasilitasi anak muda sebagai influencer dalam tanda Iya, petik betul. membantu promosi ke daerah. Tapi kami mau promosi apa? Ruang kami tidak dikasih. Kami keluar ke lapangan itu selalu Pak biaya sendiri. Iya, betul. Tidak difasilitasi bahwa kami bikin promosi, selalu di promosinya seperti itu. Padahal hari ini kita lupa potret media sosial itu yang bergerak anak muda. Betul. UMKM sekarang roda kecil ekonomi kita digerakkan anak muda yang punya kafe, yang punya spot-spot wisata, spot-spot untuk tempat usaha anak muda. Iya. Sekarang peran pemerintah mau tidak melibatkan, rangkul kami sepenuhnya begitu. Apakah DPR bisa membantu itu, memfasilitasi bisa kami? sekali. Saya jawab sekarang bisa sekali karena itu bidang saya. Saya Bisa sekali. dinas pariwisata itu adalah di komisi saya dan saya selalu bilang sama dia, tidak akan berkembang wisata kamu kalau kamu hanya menghabiskan anggaran pertemuan. Coba mulai kita turun dari bandara, tidak ada billboard yang menandakan bahwa apa sih sebenarnya kita punya budaya-budaya yang ada di sini. Misalnya Wakatobi itu daerah lain. Kendarinya ada pantai-pantainya, Pantai Nambo, ada wisata-wisata alam, wisata sport, wisata lingkungan, itu yang bisa saya bilang pokoknya saya tidak mau tahu. Nanti saya anggarkan sama teman-teman pariwisata harus buka stand di bandara, harus buat stand. Berapa kali berapa saja. Nah, nanti saya anggarkan di situ. Terus kedua, harus ada orang ya kayak YouTuber yang bisa mempromosikan, edukasikan kepada masyarakat. Masukkan saya dinas pariwisata, saya bertanggung jawab. Saya akan bilang sama Kadis. Dan bahkan kemarin saya bantu dinas pariwisata untuk mengambilkan dananya di pusat. Dananya di Menkrap, Menteri Pariwisata, Kreatif. Ada anggaran di situ. Saya kasihkan sama mereka. Saya berbicara sama Pak Dirjen. Saya kasih tahu bahwa ini Kendari adalah salah satu ikon. Jangan Bapak selalu bantu Sulawesi Selatan lah Pak. Sulawesi Selatan itu sudah kota maju. Kendari ini kota berkembang Pak. Kalau tidak dibantu siapa yang membantu? Pak Dirjen bilang oke, Pak Andi masukkan proposalnya. Saya akan bantu Kendari. Olehnya itu ada namanya Festival Nambo. Itu dibantu oleh pemerintah pusat juga. Itulah yang kita lakukan. Jadi saya ini berpikir begini, pemerintah ini jangan hanya mengandalkan APBD. Makanya kami di DPR ini karena memang tidak mau mencampur APBD, kami berusaha bermanuver ke Jakarta untuk mencari ruang kepada kementerian-kementerian untuk anggaran itu supaya muncul. Dan ada beberapa yang sampai muncul gara-gara kita di Jakarta. Ya itu tugas saya memang. Dan DPR ini jangan habiskan anggaran perjalanan-perjalanan yang tidak ada outputnya lah. Saya selalu Pak bisa diukur sama teman-teman Komisi 2 nih. Kita kemana ini? Mau ke sini? Apa outputnya? Coba kalau setelah kita pulang kita persentase nih. Sehingga pemerintah juga tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan, kami bisa lakukan. Kan dua tadi saya bilang, pemerintahan itu ada dua, eksekutif dan legislatif. Kalau pemerintah betul, pemerintah kota saja. Tapi kalau pemerintah itu dua. Nah, terobosan inilah yang kita harapkan. Balik lagi kepada tadi teman-teman bahwa masalah tokoh pemuda. Saya berharap pemuda ini punya pelibatan yang sangat besar karena kami ini generasi yang akan sudah pasti kita tidak bisa pungkiri bahwa umur ini tidak bisa dibohongi. Olehnya itu dengan orang tenaga muda dengan inspirasi yang bagus, saya berharap nanti itu yang akan melanjutkan kami. Yang jelas Komisi 2 itu masuk dinas pariwisata, dinas perikanan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas koperasi, terus beberapa asisten, terus PDAM, terus migas, pasar, karena masuk dalam ekonomi, skopnya cukup luas. Ekonomi dan pembangunan. Nah, selama bidang itu pasti saya bantu. Saya potong. Ya. Teman-teman yang nonton video ini, yang anak muda, yang punya program yang kira-kira betul impact-nya untuk promosi daerah, silakan masukkan programnya. Insya Allah beliau akan fasilitasi. Saya pasti bantu. Mantap. Oke, kita bergeser lagi. Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Sebenarnya saya ngobrol-ngobrol begini Pak butuh panjang, tapi it's okay. Mungkin Bapak punya kesibukan, nah, makanya kita perpadat lagi pertanyaan lebih dulu.
ke depan Kota Kendari tentu wajahnya harus dibuat sedemikian rupa supaya dipotret di nasional. Iya. Artinya kita harapkan itu. Kota Kendari itu bukan hanya sebagai kota bertakwa, slogan-slogan saja, tapi kita belum ada sama sekali dipotret. Pariwisata yang bisa kita tunjukkan hari ini masih kurang, orang masih memotret Bokori, Tronipa, yang notabene itu kita Kota Kendari hanya persinggahan saja untuk sampai ke tempat tujuan. Kira-kira Bapak, kalau saya kasih tantangan untuk mengubah Kota Kendari ke depan, mau bikin apa Pak? Lah, kota yang jadi patron kita kan ada yang terdekat ini Kota Makassar. Iya. Saya berpikir kalau mau kasih jadi Kota Makassar, lebih daripada Kota Makassar kita bisa lakukan, karena kita ini lebih bagus kita punya area di Garus Katulistiwa dengan potret daripada kita punya master plan itu lebih bagus daripada Kota Makassar. Karena kita masih ada dihalau oleh kepulauan yang bisa menghambat kita kalau terjadi debrasi pantai ataupun apa. Oleh itu gampang sekali, simple ini. Tinggal kita libatkan seluruh stakeholder, kita merumuskan ini Kota Kendari, mulai daripada penerangan, karena kan Kendari ini terlalu gelap Pak. Iya. Harus dikasih terang semua. Boleh ada pesawat? Bukan. Masih kurang. Harus diberikan semua lampu-lampu yang memang bisa lebih melihat kepada tertentu. Tapi harus ditata semua ini, harus ditata dengan baik. Nah, kedua, diperbaiki semua objek-objek wisata yang bisa mendapatkan PAD. Iya. Nah, terus ditertibkan segala hal-hal yang memang membuat kesemrautan di Kota Kendari ini dengan satu regulasi yang bagus. Nah, ketiga, pelibatan semua orang, utamanya tokoh pemuda, dalam hal menyumbangkan pikiran dalam hal pembangunan Kota Kendari ini. Insya Allah Pak, saya tidak bisa sampaikan karena ini hanya satu ide, tapi kalau saya dikasih peluang, saya dikasih harapan untuk bisa membantu memperbaiki Kota Kendari ini, saya pasti, karena saya lahir di sini Pak. Saya juga sekolah di sini, teman sekolah di sini, orang tua aja saya juga pernah di sini. Jadi apalagi yang saya harus pikirkan kalau bukan membangun Kota Kendari ini. Dan mungkin juga saya nanti kalau pun tidak ini, saya akan meninggal di sini Pak. Kita tidak tahu, walau. Jadi apalagi yang harus kita lakukan kalau bukan untuk memperbaiki Kota Kendari? Mengabdi untuk tanah kelahiran. Ya, saya sudah berikhtiar, saya sudah wakafkan diri saya untuk Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Intinya kita akan berikan tantangan ke Bapak Andi Sulolipo bahwa beliau kalau diberi amanah untuk masyarakat oleh masyarakat kepada beliau untuk mengubah Kota Kendari, siap menerima tantangan ini. Siap. Di DPR aja seti ya. Di DPR aja siap, apalagi di. Iya, terima kasih. Luar biasa. Sebagai penutup nih Pak, ke depan DPR dan kemudian pemerintah Kota Kendari kan kami yang menonton di media sosial masih agak sedikit sekat. Dalam artian masih semacam belum ada chemistry yang pas Pak. Visi Bapak untuk mengubah citra DPR menjadi lebih baik, berarti ada tantangannya lagi nih Pak. Nah, ke depan kira-kira Bapak untuk DPR dan Kota Kendari bersinerginya untuk langsung ke aplikasi ke masyarakat, seperti apa langkah-langkah yang terdekat? Chemistry-nya masih agak pincang nih Pak menurut saya, yang kami potret di media sosial. Sebenarnya begini, kalau teman-teman pemerintah kota ini, janganlah dianggap ini anggota DPR adalah bukan dari bagian mereka. Iya. Itu paling penting. Kalau kita menganggap misalnya kita ini sebagai YouTuber adalah bagian daripada pembangunan, itu kan enak sekali. Bahwa tanpa kita bicara pun, kalau bukan melalui Anda, kita tidak akan mungkin bisa tahu apa yang harus dipotret oleh Kota Kendari. Nah, itu pelibatan dulu, bahwa menganggap bahwa kepincangan sesuatu hal tidak akan bisa terjadi kalau tanpa pelibatan. Terus perbedaan itu biasa, dalam perbedaan itu biasa, tapi jangan melihat perbedaan, lihat kepentingan masyarakat yang di depan ini. Visinya harus sama dulu Pak ya? Iya, itu yang saya paling penting. Terus ketiga adalah bagaimana kita merasionalisasikan bahwa setiap anggaran itu yang dikeluarkan itu adalah anggaran dari masyarakat yang harus kita bertanggungjawabkan, baik itu dunia dan akhirat. Karena suatu ini kita dilepas, tapi besok-besok ini kita akan kembali ke Maha Kuasa. Olehnya itu saya harap sebenarnya sinergitas antara pemerintah dan kita akan ini. Kalau dikritik oleh DPR biasa itu. Kita juga dikritik oleh mahasiswa juga biasa. Jangan jadi anggota DPR kalau tidak mau dikritik.
jangan jadi pemerintah kalau tidak mau disorot. Iya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Saya suka bagian penutup yang ini. Oke Pak, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kita. Sebenarnya masih ada waktu ke depan, tapi kita akan ngobrol lebih intens lagi dengan beliau di waktu-waktu Saya suka ini ngobrol sama Anda karena banyak luas wawasan saya juga ini. Mengalir pertanyaan terus ini, Iya. tanpa waktu tidak terasa. Siap. Harusnya ngobrolnya ini di warung kopi. Asik. Kita akan agendakan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih untuk Bapak Anies Roliku Siap, untuk siap. waktunya ngobrolnya. Teman-teman anak muda hari ini jangan lupa, jangan malas dan jangan pernah takut kalau mau bergerak. Punya program, silakan. Siap. Beliau bisa fasilitasi. Saya siap. Hari ini juga saya akan buat Temui program saya. di rumah. Nanti akan ketemu. Temui beliau. saya. Ya, siap. Oke. Sekarang juga pakai masker karena Siap. jaga protokol kesehatan. Baik. Iya. Terima kasih, sampai bersua di video-video selanjutnya. Saya Nontor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.